berhenti memandangiku. Kau hanya bisa memperburuk hubungan orang lain. Kau tidak peduli tentang perasaan orang lain. Kemarahanmu itu dibenarkan, tapi tidak untuk selamanya. Aku juga bingung, melebihi orang lain. Kenapa Abi melakukan ini dan apa alasannya? Sejauh Pragya memperhatikan, jika kau menyesali apa yang dihadapi, begitu juga aku. Aku merasa bodoh sekali. Kenapa aku berusaha menjelaskan segalanya padamu? Karena itulah, kau menganggapku menjadi orang yang jahat. Jadi biarkan saja terjadi. Dunia ini benar-benar asing untukku. Seseorang ingin memperbaiki kesalahannya, tapi orang yang lain tidak ingin membiarkan menghadapi kesalahannya. Kita pergi dari sini, Bu. Aku tidak akan sanggup menyaksikan semua ini. Tidak, Sarla. Kita harus tinggal di sini. Kita tidak bisa meninggalkan Pragya sendirian. Sudah bicara dengan kakak. Ibu tahu kenapa dia melakukan ini? Tidak ada gunanya bicara dengan dia, Nak. Dia sudah membuat keputusan. Ibu, aku akan bicara dengannya. Tadi kan Ibu sudah bilang, tidak akan ada gunanya membujuk dia. Keputusannya tidak akan bisa kita rubah lagi, Nak. Selamat, Bibi. Aku tidak bisa mengatakan betapa bahagianya aku melihatmu di sini. Kau juga pasti bahagia, kan? Tapi dia tidak akan bahagia. Bukankah orang seperti mereka itu menikah hanya sekali? Tapi ternyata putrinya menikah sampai 2 kali. Tidak mengeluarkan uang lagi, ya kan? Tanu, kau tahu? Aku harus berterima kasih pada Bulbul. Kau tahu? Karena kaulah semuanya menjadi mungkin, Bulbul. Karena aku. Karena kau sudah membuat Pragya bahagia dan kami juga bahagia. Aku. Benar, bukankah kau yang mengirim Purap kemari? Untuk pengacara Pragya? Kalau dia tidak meminta 24 jam, dia pasti akan pergi hari itu juga. Tapi kami senang karena dia tidak melakukannya. Kalau dia pergi, dia tidak akan menikah hari ini. Jadi terima kasih ya. Alia, setelah sekian lama aku merasa kalau ini seperti rumahku sendiri. Sejak putrinya datang ke sini, aku tidak bisa istirahat dengan tenang. Karena aku selalu saja mimpi buruk tentang anaknya itu. Dan setiap kali aku berusaha untuk memejamkan mataku, rasanya sulit sekali. Sudah cukup, jangan katakan apapun tentang kakakku. Bulbul, jangan berdebat dengan mereka. Mereka ini orang-orang yang sakit. Mental mereka benar-benar sakit. Apa? Dia menyebut kita ini sakit. Sebenarnya putrimu itu yang sudah melakukan sesuatu sampai kami semua jadi sakit. Tapi kau malah menyalahkan kami. Bibi, kau ini bagaimana? Harusnya kau itu berterima kasih pada kami. Karena kami itu sudah mengatur semuanya untuk pernikahan anakmu. Seharusnya kau yang berterima kasih. Kalau kakakku masih saja diam. Kalau aku berada di posisinya, maka sudah aku akan... tenang saja. Ini waktunya untuk berdansa dan bukannya untuk bertengkar. Pengantin prianya sudah di sini. Sambut pengantin prianya. Sementara aku panggil Pragya. Sekarang waktunya untuk aksi terakhir.
Apa ini? Kenapa kau masih belum siap? Pengantin prianya sekarang sudah ada di sini. Dan ini pasti akan sangat menyenangkan. Kau tahu kan, calon suamimu itu terlihat sangat tampan dan juga sangat pintar. Kau pasti bertanyakan kenapa aku mengatakan ini. Kau akan menikah dengannya dan aku harus mengatakan itu. Bagaimana aku bisa mengkritik orang yang kupilihkan untukmu? Hah? Kau tersipu malu lagi. Kalau kau malu-malu, lalu kapan kau akan siap? Ayolah. Hei, apa yang kau lihat? Aku harap kau tidak akan mengatakan kau akan rindu padaku setelah kau pergi dari sini. Ngomong-ngomong, aku juga pasti akan rindu padamu. Tapi aku akan merindukan pertengkaran kita. Sudah cukup bicaranya, biarkan aku membantumu. Kau akan kelihatan sangat cantik, sehingga kekasihmu Sures tidak akan bisa berhenti untuk bisa memandangimu. Ayo, duduklah. Biar aku bantu. Ayo, duduk. मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया तू जो मेरे नाल तुरे था तुर पे मेरी आसा जीना मेरा है उन्हें तेरा की मैं करा तू कर मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी जान मेरी जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी Super. Sekarang kau terlihat seperti... Masih belum seperti pengantin. Kau harus memakai gaun pengantin. Ayo, ayo. Sekarang pakai gaunnya. Nah, ini gaunmu. Kau akan kelihatan cantik. Dan sekarang biarkan aku... Aku tidak bisa melakukannya. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat memalukan. Oke, jadi sebaiknya kau pakai sendiri. Sementara aku bersiap-siap. Hah? Cepat, 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 cepat. Pakai. Alia, kau ini bagaimana? Pengantin prianya sudah di sini. Bagaimana kau bisa belum siap seperti ini? Ayo cepat keluar. Ayo cepat, Alia. Apa kau pikir aku berdandan untuk Pragya? Tumben dandanmu lama sekali. Sayangku, namaku Alia Merah. Aku melakukan semuanya untuk diriku sendiri. Aku tidak berdandan demi Pragya, tapi aku berdandan untuk Purap. Karena aku tahu dia akan menghadiri pernikahan ini. Dan aku tahu kalau Bulbul akan terlihat jelek seperti kakaknya. Saat Purap melihatku, dia akan sadar dia sudah membuat kesalahan besar dengan memilih Bulbul. Alia, kau ini sudah gila ya? Kau tidak sadar? Kau memikirkan Purap di saat acara seperti ini. Kau sudah lupa kalau dia pernah meninggalkanmu. Di saat kalian akan melakukan pernikahan waktu itu. Seandainya aku jadi dirimu, mungkin aku tidak akan... Tepat sekali. Kau tidak akan pernah berada di posisiku. Maksudku, bagaimana bisa seseorang mengabaikan orang yang dicintainya demi karir? Sayang, seharusnya kau berterima kasih padaku. Coba pikir, berkat rencanaku, wanita itu akan keluar dari kehidupannya Abi. Kalau tidak, kau akan terus menunggu Abi seumur hidupmu. Dengar, Tanu. Aku sangat mencintai Purap. Dan kau sangat tahu hal itu, kan? Sedang Bulbul baru mengenal dia beberapa bulan. Aku tidak bisa berhenti mencintai Purap hanya karena dia bertingkah bodoh, Tanu. Target pertamaku adalah Pragya. Dia akan meninggalkan rumah ini. Dan sekarang Bulbul akan menjadi targetku selanjutnya. Tunggu dan lihat saja. Aku akan membuat semacam rencana yang akan membuat Purap berhenti mencintainya. Dan tidak akan memikirkan dia lagi. Oke? Ayo ke sana. Cepat.
Oh ya Tuhan, kau kelihatan sangat cantik. Aku tidak pernah membayangkan kalau kau bisa terlihat cantik. Tapi keuntungan ke arahku, karena aku sudah melakukan segalanya. Sebenarnya kau bisa menggunakan ilmu hitam, dan aku bisa berubah dari Jane yang lugu menjadi wanita yang cantik. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan hancurkan kerja kerasku. Lepaskan. Kau kelihatan cantik tanpa ini. Oh, mungkin sebaiknya kau pakai ini. Aku lupa kalau kau akan menikah dengan Suresh. Dan kalau dia melepas kacamata juga, maka kalian berdua hanya akan menghabiskan sepanjang malam saling memandang satu sama lain. Hei, empat mata. Kau mau apa sebagai hadiah pernikahanmu? Terserah. Kalau kau benar-benar ingin memberiku sebuah hadiah, tolong hentikan semua ini. Hentikan pernikahan ini. Hei, gadis nakal. Hanya karena aku menggunakan sihir, kau mencoba menyihirku juga ya? Hah? Tidak peduli betapa kerasnya kau berusaha, tidak satupun dari tipuanmu akan berhasil. Dan sekarang aku yakin sekali, kau tidak akan bisa mempengaruhiku dengan kata-katamu. Itulah sebabnya aku tidak akan pernah mengubah keputusanku. Tapi kapanpun kau mencobanya, aku akan melihat warna aslimu yang sebenarnya. Berhentilah menangis, ayo turun, karena semua orang sudah menunggu. Ayo. Ada apa? Kau merasa tidak enak badan? Biarkan aku membuatmu senang. Katakan, aku harus apa? Apa kau ingin mendengar sebuah cerita? Mungkin seorang raja dan seorang ratu? Bukan? Cerita seekor macan? Bukan juga? Atau mungkin tentang seseorang yang berkhianat? Hei, ini apa? Kenapa kau pakai manggalsutra yang aku berikan? Memangnya kau tidak tahu, kau tidak akan bisa menikah dengan Suresh kalau kau masih memakai manggalsutra. Aku tidak ingin kau menyimpan apapun itu yang berhubungan denganku. Aku tidak ingin itu. Apalagi yang satu ini, manggalsutra. Karena akulah yang telah mengenakannya di lehermu. Jadi, aku juga yang harus melepaskannya dari lehermu. Tidak boleh orang lain. Apa kau punya keinginan yang lain? Atau kau akan balas dendam pada kakak setelah kau menikah? Bagaimana bisa kau tidak tahu malu seperti ini, Suresh? Ketika kakakku ingin menikah denganmu, kau menyakiti hatinya. Kau menolaknya. Dan sekarang ketika kakakku sudah mencintai orang lain dan ingin menghabiskan hidup bersamanya, tidak ingin terpisahkan, tiba-tiba kau ingin menikah dengannya. Seharusnya kau pikirkan dia sebagai teman. Sekarang aku merasa kalau kau bahkan tidak pernah menganggap dia sebagai temanmu. Aku benar-benar benci padamu, Suresh. Kenapa kalian merasa aku musuh kalian? Jika aku membalas dendam pada seorang wanita, seorang putri, seorang kakak, dan seorang istri. Aku. Jika Bibi mengatakan hal yang sama padaku, aku bisa mengerti. Tapi kau tidak punya hak untuk mengatakan hal itu. Benar, kau tidak punya hak. Karena kau juga yang bertanggung jawab untuk takdirnya Pragya. Benar. Dan menurutku, jika kau berusaha menyalahkan aku secara sengaja, sehingga tidak ada yang menyalahkanmu. Kau bilang jika Pragya adalah kakakmu. Kau mencintai dia. Jadi, apakah kau coba mencari tahu kenapa Pragya menginginkan pernikahan ini?
Akulah satu-satunya orang yang tahu betapa tidak berdayanya Pragya. Dan aku tahu kenapa kami akan menikah. Dan aku tahu jika hanya inilah jalan. Tidak, kau tidak tahu. Kau tidak pernah tahu kalau kakak sangat mencintai Abi. Dia melakukan ini hanya untuk Abi, sehingga dia bisa keluar dari masalah. Dan itu sebabnya dia minta cerai dari Abi. Bukannya menghabiskan hidupmu bersama orang yang tidak mencintaimu, akan lebih baik menghabiskan hidupmu menjauh dari kekasihmu. Dari orang yang kita cintai. Kau benar, Bulbul. Aku tahu ini. Itulah sebabnya aku melakukannya. Sekarang tolong. Jangan berpikiran jika aku berusaha membuktikan sesuatu padamu, sehingga kau terkesan padaku. Sehingga kau jadi menghargai pengorbananku. Dan aku bisa memenangkanmu kembali. Pragya dan aku hanya berbagi satu ikatan, dan kami akan selalu memiliki ikatan itu. Aku menikah dengannya karena akulah memang temannya. Pragya boleh saja menyalahkan aku tidak keberatan. Tapi ketika Pragya sedang dalam masalah, aku tidak bisa berdiam diri melihatnya menderita. Pura, kau... Itu tidak seperti yang kau lihat dan kau pikirkan. Aku tahu kalau dia mencintaiku, tapi aku sangat membencinya. Dia sedang membalas dendam pada kakakku. Pura, tolong percayalah pada aku. Tolong percaya... Kau tidak perlu mengatakan apapun. Kau bahkan tidak perlu membuktikan apapun. Aku tahu apa yang kau rasakan. Aku tahu perasaanmu, Bulbul. Dan aku tahu perasaan cintamu itu ditujukan kepada siapa, Bulbul. Jadi kau tidak perlu membuktikan apapun padaku, oke? Dil ki lagi jab lag jati hai, mil jate hain do diwan. Mata empat. Saat ini semua orang sudah menunggumu di bawah. Apalagi Sures, orang yang paling tidak sabaran di sana. Ayolah, sebaiknya keluar sekarang juga. Oh, jadi kau ingin bermain petak umpet denganku? Ini bukan waktunya untuk bermain, meskipun sekarang aku sedang ingin. Jadi, ayo cepat keluar. Oh, begitu. Jadi kau sembunyi di lemari? Mata empat, cepat keluarlah. Apa kau masih belum siap? Kau butuh waktu berapa lama? Cepat keluarlah. Mata empat, cepat keluar. Aku tidak mau main-main lagi sekarang. Ayo cepat keluar, cepat. Pintunya dikunci dari luar. Tapi, di mana dia? Mata empat. Mata empat. Mata empat. Dia pasti sedang menangis di balkon. Dan setelah itu dia ketiduran. Mata empat.